Gue ngerti kenapa orang nggak paham Orba itu seperti apa. Ya Kaisang kan buktinya. Ya Dia kan Kaisang, terang-terangan ngomong lagi. iya itu mah Kaisang blow on aja menurut gue. Iya. Nggak mungkin orang PSI nggak mungkin nggak ada yang sependapat sama gue. Yakin gue. Gue yakin ada orang PSI yang ngomong ketua umum gue blow on. Kalau dia ngomong, saya belum lahir jadi saya nggak ngerti Orba. Komunikasi politiknya nggak bisa kayak gitulah. Belum media training itu namanya Kaisang. Belum media training aja nggak pernah kok bisa jadi ketua umum partai. Emang salah itu. Emang salah itu. Pak Jokowinya ngubah aturan. Tadinya menteri itu harus copot jabatan atau cuti kalau gue nggak salah lupa. Kalau mau menjabat jadi capres atau cawapres. Sekarang nggak apa-apa, nggak perlu. Lu nggak perlu cuti, nggak mesti mundur. Sehingga orang yang ada di posisi menteri jadi bisa memanfaatkan memanfaatkan fasilitas negara aja gitu. Udah makanya gitu, Pak Jokowi sebagai presiden seharusnya tidak mengendorse. Beliau bilang beliau tidak berkampanye. Ya nggak akan ngaku lah berkampanye. Karena kalau dia ngaku berkampanye dia mesti cuti. Kalau dia cuti, dia nggak bisa pakai fasilitas negara seperti misalnya bansos. Bansos digunakan Pak Jokowi. Memahami kesalahan alokasi bansos itu kan gampang. Misalnya, lu anak gue Mal, seminggu sekali lu dapat uang jajan. Berarti sebulan dapat 4 kali kan. Kalau tiba-tiba dalam satu hari uang jajan lu untuk minggu gue kasih langsung di awal, anaknya juga mikir bokap gue kenapa ya? Pengen dapetin hati gue ya. Misalnya ternyata gue sama bini gue cerai, gue pengen dapetin lu supaya lu tinggal sama gue gitu misalnya ya. Gue pengen menangin hati lu supaya lu ini mau cerai nih, gue pengen Kemal tinggal sama gue deh, bukan tinggal sama bini gue gitu. Cara gue menangin lu, menangin suara lu adalah dengan uang jajan lu gue rapel di depan. Padahal kan uang jajan lu udah dibagi nih tiap minggu. Gue taruh di depan, kenapa tuh? Ada kebutuhan apa? Itu kan jadi tanda tanya kan? Ya. Udah gitu gak lewat mensos lagi. Bu Rismanya gak terlibat. Ya. Karena Bu Rismanya pendukung 03. Dia pendukung 02. Akhirnya menteri-menteri lain, Bahlil, Erick Thohir, Pak Luhut, beliau sendiri ikut terlibat. Zulhas. Beliau sendiri terlihat bagi-bagi di pinggir jalan gitu. Maksud gue ini semua kecurangan, indikasi-indikasi kecurangan ini tentu nggak beneran curang. Terlalu amatir lah kalau mereka ngelanggar aturan. Mereka bermain di wilayah abu-abu. Itulah kenapa 01 dan 03 dan siapapun yang mengkritik Jokowi ngomongnya masa lalu tuh ada di etika. Lu main di wilayah abu-abu betul. Tapi secara etika masa lu nggak bisa bilang itu salah sih? Masa Pak Jokowi ngelihat anaknya baru 2 hari langsung jadi pimpinan partai, nggak tahu apa itu Orba karena katanya belum lahir, masa itu dibenarkan? Masa itu nggak salah sih? Gimana? Nah jadi kan hal-hal kayak gini lah yang membuat mendukung 02 ini jadi dipertanyakan gitu. Dan gue nggak mau menyalahkan teman-teman gue dan orang-orang yang memilih. Prediksi gue mereka tidak cukup paham masalahnya di mana. Kayak misalkan setiap kali diomongin soal dampak dari yang tadi gue bilangin, mereka tuh baru ngeh salahnya di mana. Pun ketika mereka tahu salahnya di mana, mereka mungkin nggak tahu dampaknya karena nggak ada bayangan aja. Ada banyak banget orang yang mendukung 02, gue rasa pikirannya nggak sejauh itu. Dan bukan karena mereka bodoh, hanya saja mereka tidak cukup punya pengalaman untuk tahu itu tuh salah. Harusnya nggak boleh kayak gitu. Ya, sekelas ketua partai kalau tidak tahu sejarah itu kan sesuatu hal yang perlu dipertanyakan posisi sebagai ketua partai. Ya kan? Kalau dia hanya masyarakat biasa, tidak punya akses dalam politik, ya oke lah masih dimaklumi. Nah ini ketua partai, kemudian anak presiden. Gimana masyarakat ya, anak presiden aja nggak tahu tuh tentang Orde Baru. Apakah Kaisang tidak pernah baca, tidak pernah dengar, atau pura-pura nggak tahu? Ya kan? Ini jadi masalah jadi. Ya agak aneh juga sih kalau sekelas Kaisang anak presiden loh. Kemana presiden selama ini ngajarin atau pernah cerita gitu sama anaknya bahwa dulu pernah ada presiden Soeharto di masanya dia kita melihat adanya masa di mana segala sesuatunya dipimpin secara otoriter, iya kan? Jadi
sangat dipertanyakan ya masalah Kaisang tidak tahu tentang Orde Baru ini. Ke Julo langsung bisa. Ya, jadi lucu memang teman-teman ya. Kaisang mengaku tidak paham Orde Baru. Ini pasang surut kondisi ekonomi pada zaman Soeharto. Jadi dia nggak tahu tentang hal itu. Ya. Jadi kalau dia tidak tahu tentang hal itu, bagaimana dengan masyarakat itu tanda tanya saya sih ya. Ya, kalau Gibran, Kaisang tidak diajari, jangan-jangan juga Gibran nggak tahu, ya kan? Ketua Umum Solidaritas Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep tengah viral dibicarakan di media sosial X atau yang sebelumnya dikenal dengan Twitter, ya menjadi trending topik pada saat itu ya. Kaisang tidak tahu menahu soal Orde Baru. Ya, hal tersebut disampaikan putra bungsu Presiden Jokowi di saat diminta tanggapan atau tudingan Ketua PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang menyebut pemerintahan saat ini mirip dengan Orde Baru. Saya nggak tahu maksudnya definisi Orde Baru itu seperti apa, karena saya sendiri tidak mengalami, karena waktu itu saya umurnya kecil, saya tidak hidup di zaman itu. Ya, soalnya jadi saya harus tanya definisinya seperti apa. Kata Kaisang pada Rabu pekan 29 Maret 29 November ya 2023 seperti yang kita lihat di podcastnya dia. Oke ya. Nah, pertanyaan dibalik oleh Kaisang ya diutarakan saat bertemu dengan Forum Komunikasi Pengemudi Nusantara di Jakarta Pusat. Meski begitu, Kaisang juga mencoba menjelaskan bahwa pemerintahan Jokowi dan Maruf Amin berbeda dibandingkan dengan masa Orde Baru. Di medsos, media sosial ngomong sesuatu menghina Pak Presiden ditangkap enggak? Tangkap enggak katanya ya. Oke, Megawati sebut pemerintahan saat ini mirip dengan Orde Baru. Sebelumnya memang Megawati menyebutkan ada kemiripan dengan masa Orde Baru, ya. Pemerintahan saat ini bertindak seperti penguasa zaman Orde Baru. Hal tersebut disampaikan oleh Megawati Soekarno Putri. Oke. Ya. Pada saat rapat koordinasi nasional relawan Ganjar Mahfud di Jakarta, Senin 27 November, ya. Jadi ini di tahun yang lalu ya teman-teman ya. Mestinya ibu nggak boleh ngomong gitu, tetapi sudah jengkel. Kenapa Republik ini penuh dengan pengorbanan? Tahu tidak kenapa sekarang kalian yang pada penguasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru, ujar Jokowi. Nah, soal hal ini Presiden Jokowi mengatakan enggan berkomentar. Ya. Lalu seperti apa gaya pemerintahan Orde Baru dan bagaimana dinamika perkembangan ekonomi saat itu? Nah ini dia. Masa Orde Baru yang berlangsung pada periode 1966 sampai 1998 di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto tak hanya menunjukkan perkembangan di bidang perekonomian, tapi seiring perjalanan waktu pada akhirnya ekonomi malah terpuruk, dipengaruhi oleh Orde Baru, di penghujung Orde Baru, dan menyisakan pekerjaan rumah berat bagi pemerintahan selanjutnya pada Orde Reformasi. Oke. Jadi itu ya yang melatar belakangi pernyataan daripada Kaisang karena adanya pernyataan dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Lantas dia menjawab bahwa dia tidak paham karena dia tidak lahir dan tidak mengalami masa Orde Baru tersebut. Ya, kembali ke pertanyaan tadi, masa sekelas Kaisang yang merupakan
pimpinan daripada salah satu partai ya itu tidak tahu tentang masa Orde Baru. Jadi sangat disayangkan kalau betul-betul pernyataannya ini benar-benar dia tidak pahami masa Orde Baru itu seperti apa. Oke teman-teman, silakan tulis tanggapan Anda ya di kolom komentar yang tersedia di bawah ini. Ya, sampai ketemu lagi di konten kami selanjutnya.